Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terasa banget hawa-hawa ngantuknya ya. Kita ulangi biar agak semangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari kita berwasilah dengan Ummul Quran, intisari Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dikokoh kuatkan keimanan kita, dibersihkan hati nurani kita, sehingga kita bisa berma'rifah mengenali Allah, yakin pada Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah dibantu untuk istiqomah sampai hari sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi kita dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina an'amta. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tema kajian kita adalah metodologi tafsir. Bagaimana cara ulama menafsirkan Al-Quran. Hemat saya, ilmu ini termasuk ilmu yang paling pokok dalam agama. Maka di seluruh UIN Indonesia ini masuk mata kuliah wajib. Seluruh prodi, seluruh fakultas, seluruh jurusan harus belajar tentang Al-Quran. Kenapa wajib? Diwajibkan karena sumber agama kita yang paling pokok itu dua, Al-Quran dan hadis. Ya, saya agak mengurangi sedikit kata sunnah, karena sunnah kadang disalahpahami. Sebahagian ulama memahami sunnah itu cenderung kepada fi'liyah, contoh perbuatan Nabi. Ya. Walaupun pada umumnya ulama menyamakan hadis sama sunnah. Hadis itu yang dikatakan Nabi baik, ya, yang dilakukan dicontohkan Nabi, atau dilihat Nabi itu baik, Nabi diam, itu sunnah, itu hadis namanya. Takrir lebih luas. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita berharap metodologi tafsir ini mengerti kita bagaimana cara ulama menafsirkan Al-Quran. Kenapa ulama itu berbeda-beda? Oh, ternyata satu memahaminya begini, oh yang satu lewat metodologi begini, oh yang satu begini. Jadi kita lebih bisa bertoleransi dalam perbedaan dan bisa memilih pendapat mana yang paling kokoh, paling kuat untuk kita ikuti. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tafsir secara bahasa, ya, ringkasnya ada tiga maknanya. Al-idah, menerangkan. Kalau bahasa kita menerangkan, menerangi itu berarti memberi petunjuk. Atau al-kasyf, kasyf itu membuka,
Kalau dalam tasawuf, kasyaf ini terbukanya hijab, hijab gaib. Kalau dalam tafsir, kasyaf ini membuka maknanya yang belum diketahui. Bisa juga syarah, menjelaskan. Ya, ini 3 makna dasar dari kata tafsir itu sendiri. Tafsir ini bisa dilihat dari segi macam atau jenisnya, ya. Ini yang pertama, dilihat dari segi macam jenisnya. Tafsir ini ada yang jenisnya menggunakan tafsir beriwayah. Menafsirkan Al-Quran itu pakai riwayat. Maksudnya apa pakai riwayat? Maksudnya pakai teks. Maksudnya apa? Maksudnya pakai ayat Al-Quran, pakai hadis, pakai teks atau riwayat dari sahabat atau tabi'in. Ada yang menambahkan karena tabi'in termasuk 3 generasi terbaik. Nah, jadi tafsir biriwayah ini menafsirkan Al-Quran, pakai Al-Quran itu sendiri, atau pakai hadis, atau pakai perkataan sahabat atau tabi'in. Pokoknya bentuknya riwayat, bentuknya teks. Jadi teks ditafsirkan pakai teks. Nah, kalau bahasa kampusnya begitu. Ya. Kemudian ada jenis tafsir itu birra'yi. Ra'yi ini ro'a. Kalau saya memahami begini Bapak Ibu, ro'a pil manam. Ro'a pil manam artinya mimpi. Jadi ro'a pil manam, melihat dalam tidur, mimpi. Dalam tidur kita melihat pakai apa? Kalau Bapak tidur melihatnya pakai apa? Pakai mata. Hebat juga tuh, lagi tidur bisa lihat kayak mata kan. Melihat pakai mata hati, pakai ruh, kan gitu kan? Jadi ro'a, jadi ro'yu itu tidak sama dengan akal ansih, tapi dia lihat pakai segala kemampuan ilmunya dibantu dengan penalaran akal dan pemahaman hati, berkolaborasi di situ semua, ya. Ro'yu namanya, bukan aklu ansih, bukan akal otak semata, ya. Karena kalau pakai otak semata, akal semata, itu terlarang nanti. Mangqala bil Quran bighai, mangqala bil Quran bi ra'yihi. Barang siapa bicara tentang Quran dengan ra'yunya, ya, fa asaba faqad akhta. Hadis lain, falyatabawa maq'adahu finnar. Walaupun dia benar, tetapi dia telah melakukan kesalahan. Ya. Maka barang siapa yang melakukan menafsirkan Quran dengan akalnya semata-mata, hendaklah dia siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Ibnu Taimiyah dalam kitab Ushul Tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan bira'yihi, dengan ra'yu semata-mata itu adalah bighairi ilmin. Ya, tanpa ilmu. Ngomong dua suka-sukanya aja gitu, nggak ada ilmunya gitu. Berarti ngomongnya pakai hawa nafsu, pakai akal. Itu yang tidak dibolehkan. Kemudian ada jenis tafsir itu menggunakan isyari. Ini bil isyari. Sebenarnya dalam model tipikal tafsir klasik itu, bil isyari ini diakui. Bil isyari ini maksudnya menafsirkan ayat Quran nggak pakai hadis, nggak pakai akal, nggak pakai pemahaman hati, tapi bil isyari, berdasarkan pemahaman hikmah atau ilham yang diilhamkan Allah ke dalam hati kita. Nah, ini biasanya dilakukan orang-orang yang dekat dengan Allah, sufi-sufi besar, ya, sahabat-sahabat besar, sufi-sufi besar. Mereka ada punya tafsir-tafsir tersendiri yang mereka dibukakan Allah pemahaman yang begitu. Ya, saya pernah baca buku tafsir sufi, Nun wal qalam wa ma yasturun. Apa arti nun? Nah, kalau tafsir biasa, nun itu yang nggak ada artinya, nun. Jadi saya baca sebuah tafsir orang sufi, diartikannya situ nun. Nun itu maksudnya, ya, yang sepertinya ini ibarat sebuah lautan.
gambaran lautan, lautan di seluruh dunia ini. Nun, titik nun itu adalah tintanya untuk menulis ayat-ayat firman Allah. Maka setelah nun itu wal qalamu, baru bicara pena, bicara wal qalamu wa ma yasturun. Ini dari mana tahu ini memahaminya nih kan? Ini hikmah. Ya. Ini dibolehkan dengan beberapa syarat. Nanti kita lihat, jelasin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama tadi ada jenis atau macam. Dalam bahasa Arab disebut dengan anwa'ut tafsir, macam-macam tafsir. Kemudian ada namanya manhaj. Dalam bahasa Arab manhaj itu diindonesiakan metodologi, metode. Ya. Kalau ini tadi jenis, anwa dalam bahasa Inggris ya mungkin the form, bentuk tafsir. Lebih begitu ya, mendekat-dekati. The method, metodologi, bentuk sama metode beda. Pembahasannya rinci. Manhaj atau metodologi tafsir ini ya, kalau tafsir klasik, tafsir yang ditulis-tulis ulama di kitab klasik itu ada 3. Tahlili ini ya berasal dari kata tahlil, artinya rinci. Menafsirkan ayat itu rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Ditafsirkan dia dengan apa makna dengan ini mengandung makna berkat dengan menyertakan nama Allah. Dari sisi bahasa dibahas, dari sisi asbabun nuzulnya dibahas, dari sisi pemahaman ulama dibahas, hukum-hukumnya dibahas, keutamaan hadisnya, lapasnya dibahas. Ini rinci, dia serinci-rincinya. Jadi kerincian ini tergantung tingkat pengetahuan ulamanya nanti. Serinci apa dia? Nanti kalau Bapak baca buku tafsir yang banyak, tahu kita menilai, tafsir Quraisy Shihab ini cenderungnya tafsir bahasa, karena yang dibahas itu bermain di bahasa, sedikit hadis-hadisnya. Kalau tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir, ini tafsir berriwayah. Kenapa berriwayah? Karena banyak sekali hadis. Ayat ditafsirkan pakai hadis lagi. Sama dengan Tabari. Cuman tafsir Ibnu Katsir ini hadisnya banyak yang sahih, diseleksi lagi. Kalau tafsir paling tua Tabari, itu bercampur sama Israiliyatnya, riwayat semua. Kalau tafsir Quraisy itu biroi, lebih cenderung pendekatan akal, bermain di bahasa. Ya, tafsir Al-Misbah, kenal kita, ini. Ya, enak sekali sebenarnya kalau udah tahu ilmunya. Tinggal kita ngambil kan yang baik-baiknya semua kita kombinasikan. Kemudian ada tafsir ijmali. Tafsir ijmali ini ia menjelaskan ayat Quran itu ijmal, global saja. Surah Al-Fatihah ini dinamakan Al-Fatihah karena dia disebut pembuka. Maka dibuat di awal Al-Quran. Surah ini turun di Makkah. Kemudian surah ini intinya adalah ya memuji nama Allah. Ya, di dalamnya terdapat bahwa kita melakukan sesuatu harus didahului dengan bismillah, penyertaan Allah. Kemudian surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7. Ada yang mengatakan alhamdulillah itu ayat pertama. Ada yang mengatakan ayat pertama itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ayat kedua. 7 ayat disebut sab'ul masani. Nah, secara global saja. Isinya berkaitan dengan ini selesai. Ya. Jadi kalau menjelaskan global saja, ya, dalam buku-buku itu namanya ijmali, global ya. Kemudian ada tafsir muqarron. Kalau tafsir muqarron ini perbandingan, ya, komparatif. Ya. Misalnya surah Al-Fatihah ini menurut Imam Syafi'i itu dijahirkan bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim, mengikuti lapas yang dilakukan Utsman dan Ali. Nah, sebagian disirkan, Abu Bakar, Utsman mensirkannya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, langsung. Nah, ya, maka terjadi perbedaan pendapat antara ulama, ya.
Sabul Masani. Ada yang mengatakan Sabul Masani seperti yang tadi. Bismillah itu ayat pertama, Alhamdu ayat kedua. Ada yang mengatakan Bismillah itu tidak termasuk. Tapi dia ayat pertamanya Alhamdu. Di dalam sholat, muncul lagi perbedaan ulama fikihnya. Di dalam sholat Bismillah ini wajib dilapaskan, wajib dibaca. Tidak dibaca, maka dia menjadi rusak sholatnya, khidak. Walaupun imam sudah baca Fatihah, maka kita wajib baca. Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi mengatakan Al-Fatihah tidak wajib, karena yang diwajibkan itu ma tayassara minal Quran. Ya, boleh membaca selain Fatihah. Pokoknya yang dari Quran, tidak mesti Fatihah. Apa buktinya tidak wajib? Buktinya kalau orang masbuk itu langsung ruku saja tanpa baca Fatihah sah salatnya. Itu pengecualian kata ulama Syafi'iyah kan. Ini di perbandingan hukumnya ini namanya muqaron. Ya, diambil pendapat-pendapat ulama secara perbandingan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian metodologi tafsir ini berkembang lagi, kemudian berkembang muncul tafsir maudhu'i. Dulu yang paling terkenal ini kan di Indonesia membumikan Al-Qur'an, itu cenderung tafsir maudhu'i, tematik namanya. Ini temanya apa? Tentang pakaian. Apa ayat-ayat yang bicara tentang pakaian? Ditafsirkan. Itu tafsir tematik. Kita mau mengerti bagaimana Al-Quran memandang sebuah ilmu. Cari kata ilmu berapa banyak dalam Quran, derivasinya berapa banyak. Ada yang mengatakan ya'lamu, ada yang mengatakan alim, kata alim berapa banyak, itu diteliti. Ini maudhu'i, tematik. Kemudian ditafsirkan dia, ya, maudhu'i. Ini yang pelaku awalnya adalah ulama Mesir abad 19, namanya Al-Faramawi. Ada bukunya, saya lihat di online itu ada buku tafsir maudhu'i Al-Faramawi. Saya dulu menulis makalah di S2 ini, tafsir maudhu'i, perbandingan dengan tafsir kontekstual. Perkembangan berikutnya masa modern ada namanya tafsir kontekstual. Apa itu tafsir kontekstual? Sejenis binatang apa ini? Itu ya. Tafsir kontekstual itu gini, Pak. Ya. Ada dua caranya kan tafsir kontekstual. Pertama, dilihat teks. Ya. Misalnya kata ummi, Nabi Muhammad itu disebut ummi, Nabiul ummi. Kata ummi, masa Nabi itu masa Arab, masa Nabi SAW. Kata ummi itu apa artinya waktu itu? Ya, nggak bisa tulis baca. Kemudian berkembang. Kata ummi itu berikutnya apa artinya? Itu dilacak ayat-ayatnya. Dilacak. Sampai nanti ketemu ayat yang terakhir, ternyata Nabi Muhammad itu menurut banyak ulama akhirnya beliau bisa membaca tulis baca. Ya. Di awal memang dikatakan Nabi itu tidak bisa tulis baca, tapi di akhir Nabi sudah bisa tulis baca. Ya. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Nah, ketika kata ummi ini dibawa dalam konteks hari ini, apa maknanya? Dihubungkan dengan ayat tadi. Ini model kontekstual. Nanti ada contohnya di dalam kita buat, ya. Contoh lain gini. Misalnya Allah berfirman, ini wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, persiapkanlah ya semua mastata'tum, semua yang kamu sanggup, min quwwah, dari kekuatan, wa mir ribatil khail, dan kuda-kuda yang ditambat, turhibuna bihi aduwallah, untuk memberi pertakut kepada musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Jadi apa yang dimaksud dengan kuwah di sini? Siapkanlah segala kekuatan yang kamu punya dan termasuk kuda-kuda yang ditambat. Kuwah di sini kalau menurut hadis
berdasarkan riwayat dari Nabi, kuwah artinya rimayah, memanah. Maka diperintahkan Nabi lah, alimu auladakum birrimayah wassibahah, ajari anak-anak kamu memanah dan berenang. Maka diperintah Nabi. Nah, ketika kita bawa ayat ini dalam konteks hari ini, kuwah itu tepat nggak kita artikan sebagai memanah? Persiapkanlah, terjadi perang antara Palestina dengan Israel. Siapkanlah kekuatan, segala kekuatan yang kamu punya, dan kuda-kuda tambat. Wah, kemudian orang Palestina ya mengambil panah-panah banyak-banyak, kuah, kemudian kuda-kuda yang ditambat, naik kuda memanah melawan Israel. Benar itu? Hah? Nah, makanya nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita paham tafsir, metodologi tafsir, tidak semua ayat itu harus dipahami secara tekstual buta. Bahkan dalam ayat-ayat tertentu seperti ini, memahami ayat Quran dengan tekstual buta itu membuat umat Islam mundur. Itulah yang disebut ulama dengan peradaban teks. Peradaban kita ini dikendalikan teks. Akhirnya nggak maju-maju. Kenapa? Karena teks mengatakan kuda dan teks mengatakan memanah. Kita berkutat pada kuda sama memanah, ya nggak maju-maju. Nah, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan sosial. Maka berlebihan dalam tekstual nanti pun bisa membahayakan. Tidak semuanya harus kita pahami tekstual. Nah, inilah metodologi tafsir biar paham kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi model tafsir kontekstual itu gini. Jadi kita lihat tujuan makna ayat itu. Isi ayat itu maksudnya apa? Ketika terjadi perang, kerahkan seluruh kekuatan. Masa Nabi, kekuatan yang paling kuat adalah memanah. Bisa bunuh orang jarak jauh. Dulu belum ada tank, belum ada nuklir. Ya. Belum ada tank, belum ada nuklir. Ya, Saudi Arabia itu kalau Jeddah itu tidak ada yang melindungi rudal pelindungnya, udah hancur babak belur, dihantam Syiah Houthi Yaman itu. Tapi begitu rudal Syiah Houthi Yaman datang, rudalnya nangkap sendiri, jadi kembang api di atas itu. Jadi saya umroh di sana 3 tahun lalu, mutawibnya bilang, Ustaz di sini sering kali kembang api malam-malam katanya. Emang kenapa? Tapi nggak diceritakan, nggak diekspos. Ya Syiah Yaman itu, Syiah Houthi itu yang berkelahi terus sama Saudi, suka ngirim rudal, Pak. Ya bayangkan kalau Saudi berpikir kuwah itu adalah memanah dan kuda, udah rata dengan tanah itu dari dulu. Nah, ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sosial, ya. Jadi tafsir kontekstual itu kita ambil maghzanya, tujuannya apa ini? Ini untuk tujuan jihad, mempertahankan agama, bangsa dan negara. Nah, kerahkan seluruh kekuatan. Maka dalam konteks hari ini, makna kuwah ini tidak bisa kita ambil rimayah. Makna kuwah ini karena tujuannya maghzanya, kalau dalam bahasa tafsir maghza, tujuan ayat ini adalah pertahanan teknologi kekuatan. Dalam konteks ini kekuatan itu adalah di darat ada tank, ada nuklir, ada rudal, di laut ada kapal induk, kapal selam, di udara ada pesawat tempur, ada jet. Ini yang paling kuat. Maka secara tidak langsung Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyuruh kita sebenarnya untuk punya tank, rudal dan nuklir, punya kapal induk. Cuma sampai sekarang kita nggak punya kapal induk. Ya, kita nggak tahu seberapa kuat pertahanan negara kita. Jangan-jangan sekali gempur, ya, dalam waktu seminggu Jakarta sudah dikuasai habis. Kalau diserang Cina misalnya, atau diserang Amerika, Jepang, Korea, ya. Ini secara tidak langsung. Nah, kita tidak terpikirkan seperti itu. Nah, ketika kita tidak menafsirkannya dengan kontekstual, ya makanya umat Islam teknologinya mundur.
Orang beranggapan buat misalnya untuk pertahanan, buat nuklir kapal Indo itu nggak perlu, nggak ada perintah agama kok katanya, urusan dunia. Padahal Nabi menyuruh apa? Menyuruh kita belajar memanah masa lalu. Nah, walaupun nanti menurut sebagian ulama di akhir zaman nanti semua orang akan kembali kepada kuda dan fana. Kenapa? Waktu terjadi dukhon. Begitu dukhon hadir, seluruh begitu dukhon datang, seluruh satelit hancur di udara, maka seluruhnya tidak bisa bergerak. Ya, elektronik tidak bisa bekerja, komputer mati, sistem mati, mesin mobil, mesin mati, stagnan, maka orang kembali ke sini. Itu menurut sebagian ulama. Itu terjadi di akhir zaman, mendekati kiamat. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya manhaj metodologi tafsir kontemporer. Kemudian dikembangkan lagi, ada yang paling ini lagi namanya integrasi hermeneutika dialektika. Ini pelajarannya sudah masuk ke filsafat tafsir, mengintegrasikan antara hermeneutika dialektika dengan tafsir, ilmu tafsir. Di antara hermeneutik itu ada bagian-bagian yang baik yang bisa kita gabung, karena ada persamaan dengan ilmu tafsir, walaupun beda tapi ada yang sama. Ini dialektika antara teks dengan konteks, mirip dengan kontekstual tadi. Jadi kita melakukan dialektika antara ayat Quran, teks Al-Quran dengan ayat Allah di alam semesta ini. Contoh, ini saya kasih contoh. Kan ada polemik, bumi itu kata mereka, Al-Quran bilang bumi itu datar. Gak yakin orang itu bulat bumi ini. Kenapa? Karena ayat mengatakan kami hamparkan bumi. Bumi itu dihamparkan, datar. Gak yakin mereka bulat. Inilah orang-orang yang terlalu tekstual. Kalau terlalu tekstual pun membahayakan Quran, Pak. Nah, ketika Allah mengatakan kami hamparkan bumi, itu sebenarnya kalau kita dialektikakan antara teks dengan konteks pengetahuan modern hari ini, Allah sebenarnya ingin mengatakan bumi itu dihamparkan dalam pandangan orang yang hidup di bumi. Dalam pandangan kita yang hidup di bumi, ya terhampar dia kan, nggak bulat. Tapi begitu kita keluar dari bumi, kelihatan bumi baru bulat. Ini namanya dialektika antara teks dengan konteks. Jadi orang-orang tak mengerti metodologi tafsir, tidak mendalam ilmu metodologi tafsirnya, pokoknya kalau berlawanan dengan teks salah, sesat. Ini kan susah kita sebenarnya, Pak. Inilah perlunya kita mengetahui metodologi tafsir itu, ya, supaya jangan kita merusak Al-Quran itu sendiri. Berlebihan pada teks itu bisa membahayakan dalam hal tertentu, ya, tidak semua. Berlebihan dalam hal mengakal kontekstual pun bisa membahayakan Al-Quran. Bapak Ibu pernah dengar seorang profesor mengatakan Al-Quran ini udah ketinggalan zaman, out of date, udah nggak dibutuhkan lagi. Kenapa? Al-Quran tidak bicara konteks hari ini. Tidak ada komputer, tidak ada nuklir, tidak ada elektronik. Wah, sampai begitu dia bilang. Dan Al-Quran itu bicara perbudakan. Budak sekarang tidak ada. Kenapa budak dibicarakan? Itu untuk orang dulu katanya. Ini bisa kafir kita kan. Ini terlalu kontekstual, membahayakan juga, membahayakan agama kita, ya. Maka untuk mengatasi pemikiran liberal begitu, inilah dicarikan solusi sama ulama. Muncullah hermeneutika dialektika, filsafatnya, supaya akal orang yang pintar itu bisa ketarik gitu loh. Jadi bukan untuk merusak hermeneutik itu, kita ambil untuk meluruskan akal yang terlalu liberal tadi, ya. Al-Quran itu berisi seluruh al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Memaknai sempurna di sini, ini pun banyak orang yang salah, Bapak Ibu.
Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Al-Quran dan hadis itu sudah sempurna. Dia anggap sempurna itu sudah detail, nggak boleh lagi tambah-tambahi, nggak boleh lagi tafsirkan, diluaskan tafsirnya. Gawat kita. Ya, maka muncul yang paling liberal dengan yang paling kaku tekstual itu hampir sama itu, merusak juga dua-duanya. Yang paling liberal, siapa bilang Quran sempurna? Quran nggak ada bicara tentang pesawat aja, nggak ada ngomong, nggak ada bicara tentang Facebook online, nggak ada. Kalau tanya pula kan, ya nggak ada. Quran itu sempurna, pokok kehidupan kita, aturan hidup sudah ada semua. Pokok akidah, pokok ibadah, pokok hukum muamalah, hukum bernegara, sudah cukup, sudah sempurna. Nah, pengejawantahannya, pelaksanaannya itu nanti tafsirnya diberikan kepada ulama di negara masing-masing. Kita punya MUI lah nanti membedahnya untuk ditafsirkan dalam konteks keindonesiaan. Maka hukum nanti di Indonesia ini bisa berbeda dengan di Saudi. Kenapa? Karena konteksnya beda. Yang boleh berbeda tidak dalam akidah, tidak dalam ibadah mahdohnya, tapi dalam muamalahnya bisa berbeda. Ya, bisa beda. Contoh, kalau kita di Saudi kita pakai cadar itu biasa, dan itu dianjurkan. Tapi kalau bapak ibu hidup di Padang pakai cadar, orang Padang nggak suka. Ya, budaya sana tidak menyetujui itu pakai cadar, dianggap berlebihan, menakutkan, orang nggak mau dialog sama kita. Ya, salah satu guru saya, istrinya pengen bercadar. Nah, guru saya ini dia orang tarekat, mursyid. Dia dapat petunjuk dari Allah. Ternyata petunjuk ilham yang dia terima dari Allah itu melakukan dialektika. Sebenarnya cadar itu bagus, baik, tetapi jangan karena mau bercadar banyak yang kebaikan-kebaikan yang tak bisa kita dapatkan. Begitu istrinya bercadar, orang-orang lain menjauhinya. Jemaah tidak mau lagi berdialog dengan dia, nggak mau cerita agama lagi, menjauh. Jadi hanya karena cadar hilang begitu banyak kebaikan yang lain. Kenapa? Karena kondisi masyarakatnya belum siap. Nah, makanya kalau kita paham fikih, maka muncul nanti kaidah al-hukmu yataghayyaru bi taghayyil amkina azmina. Hukum itu bisa berubah karena berubahnya kondisi, keadaan, zaman, tempat, situasi. Bisa, tapi yang dalam hal sosial, bukan tauhid, bukan ibadah mahdoh yang fix. Nah, dalam hal sosial. Ya. Sekarang kita mau terapkan dinar dirham, kita nggak bisa. Nabi pakai dinar dirham, kita pakai uang kertas. Ya, itu ditangkap pula yang kemarin buat dinar dirham itu kan, tangkap polisi, dibuatnya dagang dinar. Mau diterapkan itu bagaimana? Ah, ini namanya dialektika antara teks dengan konteks, antara hadis dengan keadaan. Makanya ilmu agama ini luas Bapak Ibu. Jadi untuk menafsiri itu kita harus paham fikihnya lagi, usul fikihnya lagi, kita harus paham kalau berkaitan dengan hukum, ya. Kalau berkaitan dengan teologi harus paham lagi nanti teologi Islamnya, ketuhanannya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini tadi jenis, bentuk, tafsir, manhaj, metode. Yang ketiga ada namanya manhaj. Manhajut tafsir. Oh, ini metodologi sudah ada namanya launut tafsir. Laun. Orang Arab bilang laun. Kalau saya memahaminya pendekatan. Ya, laun itu artinya warna, yang mewarnai, yang mewarnainya apa tafsir itu? Pendekatannya apa? Stressing pointnya kemana? Ulama ini kuatnya ilmunya di mana? Nah, pendekatannya inilah namanya nanti ada tafsir itu cenderung fikih. Contohnya tafsir Wahbah Juheli, tafsir Al-Munir udah diterjemahkan itu, ya, oleh Mizan. Tafsir Al-Munir itu asal mau nutup nanti tafsir Fiqhul Ahkam. Wah, inti sari dari hukum yang terkandung dalam tafsir ini. Kalau di tafsir Ibnu Katsir mana ada begitu. Tapi kalau dalam Al-Munir, itu sering sekali, hampir semua ayat Fiqhul Ahkam. Ya, kandungan hukum yang ada dalam ayat yang dibahas, ditafsirkan.
Namanya pendekatan fikih. Karena Wahbah Zuhaili orang syariah, ahli fikih. Maka pendekatan fikihnya kental dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Ada pendekatan falsafi. Ini bisanya ulama-ulama yang rasionalnya kuat, tinggi, seperti Al-Alusi, Fahruddin Ar-Razi. Itu kan terkenal dia. Bahkan ada yang mengatakannya Mu'tazilah karena kuatnya akalnya. Tafsir beliau itu Fahruddin Ar-Razi cenderung falsafi. Ya, filsafat, pemikiran yang lebih keras. Ada tafsir adabi ijtimai. Launnya, warnanya warna sosial. Adabi ijtimai, warna masyarakat sosial. Contohnya apa? Tafsir Al-Manar. Said Qutb, tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Salah satu contohnya di situ, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, di Al-Manar itu disebut poligami itu haram. Diharamkannya poligami. Kenapa? Karena dia hidup di Mesir, dia lihat orang Mesir itu, ya, dia lihat konteks Mesir itu, untuk menikahi satu orang perempuan saja banyak kali uang kita habis. Dan masyarakatnya tidak terbiasa dengan poligami. Maka dia katakan syarat poligami itu adil. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan walan tastati'u an ta'dilu abada. Kamu tidak akan bisa berlaku adil selama-lamanya. Ini kalau dengar tafsir begini, ibu-ibu senang kali nih. Ya Bu ya. Tafsir Al-Manar ini. Diharamkannya poligami. Maka negara Islam itu ada yang mengharamkan poligami. Tunisia, wah itu haram poligami itu. Begitu kita jumpa polisi naik mobil, ya tiba-tiba ada perempuan di sebelah kiri kita, razia. Huisi, siapa itu? Manhi, siapa ya? Kalau kita katakan istri kedua saya, langsung tangkap, tilang, tangkap. Terpaksa dibilang my date, pacar saya. Kalau pacar nggak ditangkap, lewat. Aneh kan? Ya, Indonesia, negara Islam itu ada yang mengharamkan poligami, beberapa negara. Ada yang memberikan persyaratan ketat, seperti Malaysia agak ketat, Indonesia pun lumayan ketat. Ya. Ada yang melonggarkan poligami, Saudi Arabia. Karena konteks masyarakatnya seperti itu. Inilah Pak, ya, supaya wawasan kita luas tentang apa ini, ya. Bagaimana ulama kita menafsirkan ayat Quran. Ada lagi warnanya, warna ilmi. Warna ilmiah menggunakan scientific modern. Contohnya apa? Contohnya ayat-ayat tertentu yang ditafsirkan oleh Harun Yahya. Ketika dia bicara tentang manusia kandungan, itu ditafsirkannya pakai ilmu modern. Ya, ketika dia mentafsirkan langit, dia sebut 7 langit, maka dia tafsirkan 7 langit dimaksud ada itu 7 lapisan atmosfer. Ya kan? Ini namanya tafsir ilmi, menggunakan ilmiah modern. Ya, itu zaman Nabi, zaman sahabat belum ada itu. Ya. Yang dimaksud dengan dalam kegelapan, di dalam kegelapan dalam kandungan itu apa? Dijelasnya secara kedokteran. Ya. Ini namanya tafsir ilmi. Kalau di Indonesia namanya ada tafsir Salman ITB. Nanti Bapak beli itu. Dicetak Mijan, bagus. Tafsir Salman ITB untuk melihat sisi ilmiahnya. Kalau sisi ilmiah tafsir klasik, biasanya tafsir Tontowi, Imam Tontowi. Itu agak jarang dipakai. Itu banyak ilmiahnya tapi klasik. Modernnya kalau masa sekarang itu tafsir Salman ITB bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau Bapak lihat nanti tafsir Salman ITB, tafsir juz ammanya itu berbeda dengan tafsir Quraisy Shihab, beda dengan tafsir Al-Maraghi yang mujmal, beda dengan tafsir Ibnu Katsir, beda lagi dengan tafsir Wahab Az-Zuhaili, beda lagi dengan tafsir Al-Biqai, cenderung bahasa. Ya. Nah, baru tafsir Isyari. Tafsir Isyari ini adalah tafsir yang berdasarkan ilham tadi, cenderung itu seperti sufi. Ini tafsir Imam Al-Alusi, Ruhul Ma'ani. Makna-makna ruh, makna-makna terdalam dari Quran. Yang baru ketemu namanya tafsir Jailani. Ini tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pendekatannya atau laun warna tafsirnya warna isyari, warna sufistik namanya.
Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau tafsir biriwayah itu, ya dia berdasarkan Al-Qur'an, dipahami pakai Al-Qur'an hadis, pendapat sahabat. Ya, maka modelnya ya Al-Qur'an ditafsirkan pakai Quran, pakai hadis, perkataan Nabi, asar sahabat, tabi'in. Nah, makanya dicarilah ayat yang mirip. Kita butuh ayat yang mirip. Kemudian butuh kita ilmu hadis berkaitan dengan ayat. Ya, hadis yang menjelaskan makna ayat, hadis yang berisi asbabun nuzul, kita butuh ini. Ya, baru pendapat pemahaman sahabat. Contoh, ini tafsir bil ma'sur contohnya. Kita ulang dari atas sedikit. Tafsir bil ma'sur contohnya menafsirkan arti siratal mustaqim. Apa arti siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata arti siratal mustaqim ini ditafsirkan ayat berikutnya, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Jadi siratal mustaqim itu jalan orang yang diberi nikmat. Nah, kemudian kita tanya lagi, jalan orang yang diberi nikmat itu jalan siapa? Kita tafsirkan lagi pakai ayat. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Berarti siratal mustaqim itu jalan orang yang diberi nikmat. Maksudnya siapa? Jalan orang yang diberi nikmat yaitu jalan orang yang diangkat Allah sebagai nabi-nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan sholihin. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ayat Quran sendiri. Kemudian kita tafsirkan pakai hadis. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Ternyata Nabi tidak mendefinisikannya. Gak ketemu kita definisi siratal mustaqim. Cuma Nabi SAW memberi isyarat. Dalam riwayat Ahmad disebut, ya, Nabi hanya membuat satu garis lurus. Di garis beliau gini. Ya. Kemudian beliau katakan, inilah jalan Allah, siratal mustaqim. Kemudian beliau menggaris-garis lagi banyak dari kiri kanan. Inilah jalan yang banyak di samping kiri dan kanan, garis lurus ini. Dan ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Di setiap jalan itu ada setan yang menyeru kepada jalan yang menyimpang. Nah, Nabi nggak jelaskan, cuma dikasih perumpamaan saja. Nah, tapi kalau kita ambil tafsir biriwayah pendapat sahabat, sahabat beda-beda. Imam Ali mengatakan siratal mustaqim itu Al-Quran. Kalau Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Imam Hasan mengatakan yang dimaksud dengan siratal mustaqim itulah agama Islam. Ya. Nah, Abi Aliyah mengatakan yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalan Nabi dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Jadi Ibnu Katsir menyimpulkan sama sajanya itu. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang para nabi, para solihin. Jalan para nabi, para solihin itu adalah agama Islam. Agama Islam ini sudah ada sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Inna dina innal Islam. Yang beda nanti syariahnya, hukumnya yang beda, tapi agamanya sama, mentauhidkan Allah, Islam. Yang beda nanti syariatnya. Likulli ja'alna minkum syi'ratan wa minhaja. Nah, disimpulkan begitu oleh Ibnu Katsir. Nah, kalau pendapat tabi'in dan tabi'innya, Imam Ar-Razi malah mengatakan jalan orang-orang yang soleh terdahulu. Dia kembali kepada ayat tadi, Al-Fatihah. Fudail bin Iyad maksudnya jalan menuju haji. Ini makna khusus dari siratal mustaqim waktu mau berangkat haji. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita kadang-kadang sangat membutuhkan tafsir, ya. Tafsir biriwayah ini sangat dibutuhkan supaya kita terhindar dari kesalahan menafsir. Contoh, ada waktunya sangat-sangat dibutuhkan. Contohnya nih, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan zalim. Wah, Ibnu Abbas membaca ayat ini pening dia. Ya Rasul, siapa orang beriman yang enggak berbuat zalim, enggak ada dosanya?
Kalau orang yang nggak berbuat dosa, yang imannya yang diterima, jangan-jangan kami semua ada dosanya dan semuanya nggak diterima imannya. Gawat ini Rasul katanya. Jadi siapa lagi yang masuk surga? Bukan itu maksudnya, kata Nabi SAW. Julmin di sini maksudnya adalah syirik. Bukankah Allah mengatakan inna syirka la zulmun ajim? Julmun di sini adalah syirik. Orang yang beriman yang dicampur dengan syirik, yang imannya ditolak. Nah, ini kalau nggak ada hadisnya menjelaskan, kacau kita kan, main akal aja, sesat. Ini contohnya, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Inilah biriwayat, dengan riwayat ya. Kalau tafsir birra'yi dengan akal tadi ra'yu, ada yang diterima, ada yang tertolak. Syarat diterima tidak boleh bertentangan dengan Quran Sunnah, tidak boleh bertentangan ijma, memiliki tujuan isyarat yang sesuai, yang dikandung Al-Quran dan hadis atau Sunnah. Ya. Model tafsir birra'yi tadi bisa pendekatan bahasa seperti tafsir Quraisy Shihab, bisa penemuan sains modern seperti Harun Yahya, bisa menggunakan munasabah ayat satu dengan sebelumnya atau dengan sesudahnya saling berhubungan. Ya, ini kita butuhkan ulumul Quran. Jadi untuk menafsir ini juga kita butuh ilmu munasabah dan ulumul Quran lainnya. Contoh tafsir birra'yi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Iqra. Ini iqra-nya kok 2 kali? Nabi kan enggak ada jelasin. Ditafsirkanlah dengan pendekatan bahasa. Ini namanya taklid birra'yi. Yang mahmudah, yang bisa diterima. Iqra berasal dari kata qara'a, artinya menghimpun atau membaca. Dalam kaedah bahasa Arab, kata ini tak disebutkan objeknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ma ana biqari, apa yang mau aku baca? Kata Nabi kan, bacalah dengan nama Tuhanmu. Mau baca apa? Nah, kalau ada begitu modelnya perintah Allah, berarti ini disebut ya, dimaksudkan secara umum membaca segala apa yang bisa dijangkau oleh kata itu, membaca semua yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi menyeluruh dia. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Apa yang dibaca? Semuanya ayat Allah baca. Yang di alam semesta, yang bermanfaat bagi kehidupan, baca semua. Baca kekuasaan Allah dimanapun ada. Jadi umum dia, karena tidak disebutkan objeknya. Nah, dari mana kita tahu maknanya begitu? Ya dari bahasa. Nabi nggak ada katakan begitu maknanya. Sahabat nggak ada bilang begitu. Inilah namanya birra'yi, pendekatan bahasa ya. Jadi jangan karena orang menafsirkan Quran dengan akalnya langsung, oh nggak ada Nabi bilang gitu, sesat itu. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga, memang secara bahasa itu diterima, logis. Iqra ini disebut berulang 2 kali. Sebagian ulama mengatakan Iqra pertama buat Nabi, Iqra kedua buat umatnya. Ada juga mengatakan pertama perintah belajar, kedua perintah mengajar. Ada juga mengatakan membaca ayat yang tertulis maupun ayat yang tidak tertulis. Bahkan Al-Maraghi ini selalu tafsir ini digunakan orang-orang tarbiyah, karena cenderung kepada tarbiyah dia ilmunya. Al-Maraghi mengatakan Iqra berulang-ulang dibaca mempunyai hikmah bahwa ilmu itu hanya bisa tertanam di hati apabila dibaca berulang-ulang, tidak hanya sekali. Itu kalau dipahami dari pengulangan kata Iqra tadi ya, kenapa disebut 2 kali, dan itu berdasarkan bahasa makna. Tafsir berdasarkan Imam modern tadi sudah ya. Model tafsir isyari tadi sudah saya jelasin contohnya. Syaratnya tidak bertentangan dengan zahir ayat, tidak boleh bertentangan dengan nas ya, didukung oleh syarat, tidak mengandung penyelewengan dari susunan kalimat lafaz dan seterusnya. Contoh tafsir bil isyari. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, terjadi kerusakan di darat dan di lautan. Nah, apa yang dimaksud darat dan lautan? Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq mengatakan yang dimaksud dengan daratan adalah lisan. Ini zahir darat. Yang dimaksud dengan lautan adalah hati. Kalau rusak lisan kita suka mencela,
rusak hati kita, maka hancurlah dunia. Ya, Bakar menafsirkan dengan isyari. Bahkan yang terakhir satu lagi, bahkan Abu Bakar ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kusempurnakan bagimu agamamu, ya kan? Sahabat senang, gembira semua. Tiba-tiba Abu Bakar menangis sendiri dia. Kaget orang. Kenapa antum menangis Abu Bakar? Menangis dia sejadi-jadinya di tengah sahabat-sahabat yang sedang gembira. Nah, ketika ditanya kenapa, apa dia katakan? Sesuatu yang sudah sempurna, maka dia akan kembali lagi ke awal. Ayat ini adalah isyarat bahwa tugas Rasul sudah selesai dan beliau akan wafat meninggalkan kita. Wah, coba dari mana dia tahu Nabi akan wafat? Ngarang dia. Inilah namanya isyari, diberikan petunjuk ke dalam hatinya. Ya, benarkah tafsir itu? Benar. Jadi jangan sembarangan menyalahkan tafsir orang ulama. Makanya harus pakai ilmu bahasanya ya. Biro itu bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. Oke, saya kira itu saja pengantarnya ya. Pokok bahasan tafsir ini dia hanya ada 3 bahasannya: jenis tafsir, manhaj tafsir klasik dan modern, laun tafsir, warna tafsir. Ini bagian pertama sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang mau tanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk bisa memahami Al-Quran ini dengan berbagi-bagi tafsir seperti ini, bagi orang yang punya ilmu dan mempelajarinya ya mungkin lain. Tetapi bagi kami yang termasuk awam, tidak punya pengetahuan tentang cara penafsiran apa-apa dan segala macam itu, kalau membaca semua tafsir menurut si fulan, menurut sebulan dan segala macam, itu kayaknya berat ya. Nah, mungkin Ustaz bisa memberikan suatu arahan bagaimana kita supaya bisa memperhatikan atau memahami Al-Quran itu supaya bisa praktis begitu, tetapi mencakupi dari cara-cara penafsiran, jangan sampai kita salah tafsir. Nah, begini, kami minta tolong satu ditafsirkan. Pernah mendengar bahwa tobat itu bisa menghapuskan dosa sebanyak buihdilatun sekalipun, kecuali jadi dosa-dosa itu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertobat, kecuali jadi ada kekecualiannya yaitu syirik. Jadi apakah pengertiannya walaupun orang-orang syirik tersebut sudah dia bertobat tetap saja tidak diampuni, atau bagaimana? Ini cara pemahamannya, minta tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung atau dikumpul dulu? Langsung aja. Iya Pak. Ini karena saya dosen tafsir dari 2001. Ini buku tafsirnya banyak nih. Ini tafsir. Ada tafsir Ahkamul Quran. Ya, ada tafsir Mufradat. Ada tafsir ayat dan maudhu pilihan. Ada tafsir kontemporer. Kontemporer itu banyak. Ya, itu banyak sekali. Kemudian ada tafsir lughah, ini satu. Ada tafsir sahabat. Tafsir sahabat ada Imam Abbas, Mujahid, ya, Aisyah. Kemudian tafsir tabi'in dan tabi'in. Ada yang masyhur, banyak nih. Al-Baghari, ya, ini paling tua Tabari. Ada yang ghairu masyhur. Ibnu Jarrah, Ibnu Atiyah, ini agak jarang dipakai, ya. Nah, jadi bagaimana? Jadi gini Pak,
salah satu pegangan yang bagus itu adalah idza usidul amru ila ghairi ahli fantaziris saah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kiamat rusak, kiamat hancur, maksudnya kehancurannya. Jadi ketika Al-Quran itu kita bicara apa? Kita mau bicara apa? Kita mau bicara tentang hukum. Maka kalau bicara ayat-ayat hukum tentang hukum, carilah tafsir ulama yang ahli hukum seperti Wahab Juheli, ya. Maka tafsir hukum ini nanti ada Ahkamul Quran, yang paling tebal ini Qurtubi. Nah, tafsir Jami' Ahkamnya sampai berapa jilid ini? 26. Ya. Ini tafsir Qurtubi, Ahkamul Quran. Boleh tafsir Asy-Syafi'i, tafsir Syafi'i satu. Itu di apa saja, dikumpul aja dari pendapat-pendapat. Kalau di kampus sering pakai Rawahil Bayan, ini 2 jilid, As-Sabuni, ya. Al-Jassos juga lumayan ini, ya. Nah, kalau bicara tentang hukum-hukum Quran, ini lebih bagus kita kepada ulama-ulama yang ahli hukum tadi, tafsirnya, ya. Maka tafsir ilmu. Kalau bicara ayat-ayat tentang ilmiah, ya lebih bagus kita ngikut pendapat Harun Yahya daripada pendapat ahli hadis, Pak. Bumi bulat, bumi datar, enggak usah ikut pendapat ahli hadis. Lebih bagus Bapak ikut pendapat yang ahli ahli saintifik. Lebih kuat dia nanti pemahamannya, ya, lebih berbukti. Nah, itu caranya supaya mudah dia banyak. Masing-masing ada ahlinya. Karena ulama ini pun nggak bisa menguasai semuanya, Pak. Apalagi sekarang. Kalau zaman dulu bisa lah Al-Ghazali, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi masa Ghazali bukan belum ilmu keislaman belum berkembang seperti sekarang. Ya. Masa Imam Syafi'i belum berkembang seperti sekarang. Sekarang ilmu kedokteran sudah rinci, ayat-ayat kedokteran bisa ditafsirkan. Nah, maka ada pernyataan begini. Jangan-jangan ulama sekarang bisa lebih paham tafsir ayat-ayat kedokteran daripada sahabat. Kenapa? Ya ketika membicarakan ayat tentang kandungan, masa sahabat nggak ngerti orang itu ilmu kandungan. Sekarang udah ada dokter, bisa lebih jelas dia loh, Pak. Ini maaf loh. Nah, jangan salah akidah kita ya. Ini menunjukkan inilah kalau kita paham ilmu tafsir itu. Jadi nggak gampang kita nyesatkan orang juga kita paham. Karena sesungguhnya ilmu itu sifatnya berkembang. Ya, Tuhan itu nggak diam. Kan Tuhan itu punya sifat mutakallim. Maka dia beri ilmu terus menerus kepada manusia. Man jadda wajadah. Siapa sungguh-sungguh diberi ilmu. Dulu nggak ada Facebook, nggak ada internet. Nanti akan ketemu lagi kita kan, mobil terbang. Ketemu lagi kita kalau di apa kan banyak sekali. Mobil yang bisa parkir, yang bisa rodanya naik segala macam. Allah alam ya. Itu tergantung kesungguhan manusia lah. Nah, tentang syirik tadi kan sudah disebut iman yang tidak diterima itu adalah syirik. Iman bercampur syirik. Ya kalau orang sudah bercampur syirik, ya dia pun mau taubat, namanya dia sudah syirik, ya nggak percaya sama Tuhan. Dia percaya ada yang lebih kuat dari Allah. Ya bagaimana mau diterima Allah? Dia sendiri pun sebenarnya ragu sama Tuhan kan, sama Allah. Ya makanya nggak diterima taubatnya. Kalau secara logikanya begitu, Pak. Ya dia percaya, dia masih maaf nih, dia masih bersekutu sama dukun, sama setan, dia masih menggunakan siluman dalam urusan dunianya. Dia merasa dukun itu lebih hebat dari Allah Ta'ala, lebih hebat dari doa-doa orang soleh, kan? Ya, bagaimana orang Allah mau menerimanya? Dia sendiri nggak percaya sama Allah, disekutukannya Allah. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada syiriknya, maka kalau dia syirik nggak bisa diampuni, nanti ada azabnya tersendiri. Tapi kalau nggak ada syiriknya, maka nanti diampuni Allah. Kalau dosa berkaitan sama manusia, kembalikan. Misalnya uang orang kita ambil, kembalikan uangnya. Sendalnya diambil, kembalikan sendalnya. Baru diterima Allah. Itu di bab taubat bahasannya. Gitu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tafsir Pak Ustadz,
tadi sebelum melakukan tafsir itu kan ada beberapa syarat-syarat begitu. Selain syirik mungkin ada persyaratan lain begitu Pak Ustadz. Nah, apabila syarat ini tidak dilakukan salah satunya, apakah tafsir itu menjadi sah begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Pak Ustadz tentang ilmu filsafat atau ilmu mantek dipandang dari segi agama itu diperbolehkan atau tidak Pak Ustadz begitu? Terima kasih. Iya, jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akal itu tidak boleh kita benam, kita akan mundur. Kalau hemat saya, filsafat itu ya itu tidak boleh dihilangkan. Tetapi filsafat itu harus berintegrasi dengan wahyu, diluruskan, berkolaborasi namanya, berdialektika. Baru dia maju. Kenapa? Karena ilmu untuk dunia ini, ilmu umum itu sumbernya akal. Dari mana orang Yahudi tahu cara buat jet tempur, buat rudal? Dari akal, bukan dari teks, bukan dari Quran. Ya. Karena nggak ada dalam Quran hadis disebut cara membuatnya. Itu dari akal, eksperimen. Akal itu untuk eksperimen ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini ayat-ayat Allah. Itulah namanya ilmu alam, itulah namanya ilmu sains teknologi, itulah namanya ilmu umum. Ayat kauniyah itu harus berkolaborasi dengan ayat kauliyah, firman Tuhan. Dia harus padu nyatu, baru umat Islam bangkit. Ya. Jadi di filsafat itu nggak boleh dibunuh akal, mundur umat Islam. Dia harus diintegrasi. Kalau ada pemahaman filsafat yang sesat, menyimpang, diluruskan. Bukan dibunuh. Sama dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kalau dibunuh, matilah kita. Hawa nafsu itu dikendalikan. Kalau nggak ada hawa nafsu, mana mau kita nikah? Nggak punya anak kita, nggak ada masjid ini. Ya kan? Apalagi akal. Ya, kalau menurut saya begitu. Jadi diintegrasikan dia. Ya, akal itu harus tunduk kepada wahyu dan hati, mengikut. Tentang tobat tadi lagi ya, syarat-syarat terima tobat satu lagi. Oh iya, syarat-syarat menafsir. Ya, syarat-syarat menafsir itu untuk tingkat ulama rincinya banyak. Ya, kita harus mengetahui bahasa Arab, kemudian harus mengetahui banyak ayat dan hadis berkaitan dengan ditafsirkan. Kalau ayat hukum, mengetahui ilmu hukum, maka kita harus pendekatan hukumnya kuat. Kalau kita menafsirkan ayat tentang pemerintahan, maka kita butuh ilmu pemerintahan ulama, butuh buku kitab Ahkamus Sultaniyah Imam Mawardi. Begitu dia, ya. Secara umum begitu, ya. Kecuali hal-hal yang mudah dipahami. Kalau hal yang mudah dipahami, nggak apalah perlu gitu kali, ya kan? Misalnya ayat tentang wudhu, basuh muka, tangan, siku, udah ngerti lah kita. Tapi kalau mau rinci, yang dimaksud dengan muka itu apa? Butuh pikir kita. Muka itu dari sini sampai ujung dagu, dari telinga sini, ujung telinga sini. Itu maksud muka. Muka itu bukan depannya aja, ya kan? Gitu dia. Kalau kita mau rinci, oke, cukup? Ada lagi? Ustaz. Ya, kalau waktunya. Ustaz, satu ada lagi. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar hukum itu adalah Al-Quran dan Sunnah tadi disebutkan. Itu akan berlaku dari zaman pada saat penciptaan sampai sekarang dan sampai akan datang. Nggak ada yang lain. Nah, ilmu manusia itu kan mengalami satu proses pengembangan. Kami lihat tadi dalam penafsiran ada yang tentang metodologi klasik dan ada juga yang tentang metodologi kontemporer. Dan itu mencakup dari suatu proses dari perjalanan hidup manusia. Nah, bagaimana lagi perkembangan dalam penafsiran ini ke arah yang akan datang? Karena kita lihat yang menafsirkan itu kan manusia juga, orang juga gitu. Tergantung dengan ilmu dan seberapa pendalaman daripada
ilmu dan keimanan mereka itu. Iya. Nah, seperti ada tafsir Al-Misbah, itu dikarang oleh Quraish Shihab. Ada lagi tafsir Al-Munir, itu dikarang oleh Profesor Wahbah. Ada lagi tafsir Ibnu Katsir. Nah, bagaimana cara style daripada penjudulan ataupun pemaknaan? Kenapa enggak tafsir siapa tadi, Quraish Shihab, kenapa enggak tafsir Quraish Shihab gitu, biar orang bisa melihat oh ini memang berdasarkan keilmuan dan keimanan dia gitu. Jadi enggak pakai label apa di luar dari nama, kayak tadi kan ada tafsir Ibnu Katsir, jadi jelas yang menafsirkan itu adalah Ibnu Katsir sendiri gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemaknaan pengembangan daripada tafsir ini, karena zaman ini terus berkembang, pengetahuan terus berkembang, sehingga apa yang terjadi dalam penafsiran itu sesuai dengan sifat Al-Quran dan Sunnah sendiri adalah universal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu, jadi yang berkembang itu, maka kita ulama itu kan membuat pakem-pakem istilahnya, batasan. Kalau akidah itu itu kan sifatnya tidak berkembang. Kemudian ibadah mahdoh, sholat dari dulu sampai sekarang subuh tetap 2 rakaat, nggak akan bisa dikembangkan itu. Maka ada wilayah qot'i, wilayah ta'budi namanya, wilayah yang sudah ta'budi, hubungan manusia ke Allah, ke Tuhan, itu sifatnya nggak berkembang. Ya, ibadah mahdoh, akidah, kecuali nanti pemahamannya sampingan-sampingan rincinya mungkin ada perkembangan sedikit untuk penjelasan lebih rincinya mungkin ada. Tetapi dalam hal pokok tidak berkembang. Adapun masalah muamalat sosial, iya, kehidupan sosial kan berkembang. Maka di alam Quran kita disebut gini, likulli ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap umat itu ada syariatnya masing-masing. Nah, syariat yang dibawa Nabi Muhammad untuk seluruh zaman. Tetapi Al-Quran dan hadis ini tidak memerinci semua masalah. Ya, sempurnanya itu karena dia tidak rinci semua. Ya, kalau Al-Quran dulu bicara tentang euthanasia dulu Quran masa Nabi baca euthanasia, dibilang orang Nabi gila. Bisa-bisa orang gila. Apa itu euthanasia? Enggak ada zaman sekarang. Macam-macam. Cangkok, KB, mana ada KB di masa Nabi dan sahabat. Tapi bagaimana dengan cangkok, KB, euthanasia? Itu kan butuh hukum, boleh enggak? Nah, boleh enggak dia? Itu kan jadi masalah. Maka karena berkembang kehidupan itu dia butuh jawaban. Maka diijtihadkanlah. Maka dalam metodologi ijtihad fikih itu, ijtihad itu berkembang. Dia tidak stagnan. Karena ilmu berkembang, budaya berkembang, berubah-ubah, maka terjadilah perubahan-perubahan hukum. Nah, maka ayat-ayat nanti yang berkenaan dengan sosial seperti yang saya contohkan tadi, siapkanlah kekuatan yang kamu punya, nggak bisa kita paksa itu, Pak. Nggak bisa kita paksakan, artinya itu adalah kuda dan memanah. Lari orang dari Islam. Mundur orang Islam itu, pikirannya kuda memanah aja katanya. Ya kan? Lari orang dari Islam. Tapi kita ambil maksudnya, maksud ayat itu apa? Itu untuk pertahanan, alat tempur, mengalahkan musuh. Nah, konteks hari ini yang bisa mengalahkan musuh itu ya seperti tadi, di darat ada tank, ada rudal, itu orang. Darat ada pesawat tempur. Nah, maka panah itu bisa diartikan rudal dalam konteks hari ini. Sama-sama nembak dia kan, sama-sama membunuh di jarak jauh. Rudal lebih hebat. Ya, kuda itu bisa diartikan tank. Nah, zaman dulu tidak ada yang dari atas. Kalau ada dari atas burung ababil, nah dia artikan pesawat. Untuk menghancurkan musuh kan ada burung ababil, pakai pesawat. Nah, maka ini kenapa itu tafsirnya begitu? Ya karena itu masalah sosial berkembang. Itu tidak ada kaitan dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu sarana. Nah, maka harus luas pemahaman kita, Pak. Ya, tapi jangan liberal. Di tengahnya kita ini moderat, antara saklek, ada waktunya kita saklek, ada waktunya kita luas gitu loh.
Nah, tidak bisa kita saklek begini-begini, nggak bisa. Nah, sebagian orang kan nggak betul. Pokoknya bumi itu datar, tidak bulat. Dipaksanya pula saintifik. Gara-gara itulah Galileo dulu dibunuh oleh gereja, gara-gara pendeta, dan akhirnya Amerika mencampakkan agama. Gereja, kalian nggak usah urus lagi urusan dunia teknologi, kita mundur. Kalian ngurus kawin aja, ngurus gereja aja, orang ibadah aja. Masa guru urusan saintifik pun diurus sama gereja? Dipatwain sesat Galileo, dihukum bunuh. Yang ngelilingi bumi adalah matahari, bumi yang ngelilingi matahari, bukan matahari ngelilingi bumi. Karena bertentangan dengan gereja, dihukum. Itu saintifik, temuan ilmiah. Nah, padahal wasyamsi tajri li mustaqarrin laha, itu bisa kita pahami sebenarnya, kita tafsirkan wasyamsi tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu tajri, mengalir, li mustaqarri, di tempatnya. Ya, matahari itu berputar di tempatnya sehingga menghasilkan sinar, namanya berotasi, bukan berevolusi dia. Tapi orang dulu mentafsirkan matahari itu berputar mengelilingi bumi. Salah tafsir. Kapan kita tahu salah tafsirnya? Setelah ketemu saintifiknya. Nah, jadi kadang-kadang begitu, kita yang salah menafsirkan Quran. Ya, kita bilang pula yang mengelilingi matahari yang mengelilingi bumi, padahal bumi bergerak. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, kata Allah. Kamu lihat gunung-gunung, bukit-bukit itu jamid, berhenti. Tidak, kata Allah, gunung itu, bukit itu tamurru, dia bergerak, berjalan. Marras sahab, seperti bergeraknya awan, berjalan. Berarti bumi bergerak, berjalan, dia ngelilingi matahari. Ada nyayatnya. Cuman kita salah menafsirkannya. Karena kita tidak dialektikakan dengan temuan saintifik. Nah, jadi kita paksakan sesuatu yang salah, akhirnya orang membenturkan antara saintifik dengan agama, dan itu membahayakan. Ya, dia harus ada dialektikanya gitu, karena perkembangan zaman. Ya, Pak Ustadz, masih boleh Pak Ustadz? Ini cuman pengurus. Masih boleh pertanyaan? Cuman boleh? Masih boleh pertanyaan terakhir mungkin. Oh gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi hari ini saya mendapatkan kefahaman yang tidak membuat kita picik di dalam mensikapi setiap perbedaan. Dan yang kedua, saya mendapat bahwa ternyata bisa kita sesat gara-gara kita memahami ayat sehingga menyebabkan kita menjadi ekstrim tadi yang Ustaz sebutnya. Yang selanjutnya adalah, pertanyaan saya adalah, karena kita tidak punya kompetensi sebagai orang awam, maka tentu harapannya adalah dipayungi oleh yang mengerti. Nah, saya mengambil contoh bahwa negara kita ada MUI yang harapannya tentu semua di sana bercokol orang-orang yang punya kompetensi untuk bagaimana membuat pemahaman tafsir ini menjadi semakin lebih baik. Nah, saya mengambil contoh kasus kemarin pada saat menafsirkan ayat Al-Maidah terkait pemimpin aulia. Konteks ayat yang ditafsirkan itu ternyata tidak harus pemimpin, dia adalah teman setia pada ayat 51 kalau tidak salah ya, Al-Maidah ayat 51, yang konteks pemimpinnya pada ayat yang 57 kalau tidak salah ya. Ya, jadi artinya apa? Kalau keliru di dalam membuat pernyataan di dalam tafsir, ini bisa punya dampak besar terhadap umat, ya, terhadap umat, ya, seperti kejadian yang Al-Maidah ini, gitu ya. Nah, mohon penjelasan pemahaman Pak Ustadz, kalau ilmu ini bisa kita semakin sosialisasikan,
menurut saya kita akan semakin bijak ya di dalam bersikap terhadap hal-hal yang tadi. Ya, dan kita juga punya sikap yang jelas, ya, tidak abu-abu terkait dengan tadi ekstremis yang bisa muncul pada saat. Nah, artinya pemerintah dengan mengetahui itu harusnya mengambil langkah. Ini ada orang yang profesor yang ngomong bahwa Al-Quran ini harus direvisi, diinikan gitu ya. Jadi harus dibenarin juga gitu Ustadz. Jadi yang salah itu dibenarin gitu ya, karena ada ilmu yang mumpuni untuk memahamkan itu kepada orang tersebut gitu. Demikian Pak Ustadz. Mudah-mudahan benar tuh Pak. Jadi ada orang karena dia terlalu ekstrim, terlalu liberal, menolak Al-Quran. Akibat apa? Akibat kita memaksakan pemahaman Al-Quran yang salah. Akhirnya orang menolak kan. Itulah saya sebut tadi, terlalu liberal, terlalu kontekstual nanti menyebabkan liberal lari juga ya. Maka dia harus paham, dia harus pas pahamnya, harus banyak ilmunya. Emang saya telah menulis buku ini, buku tafsir Al-Quran dan perangkat ilmu. Ini saya tulis sebenarnya buat mahasiswa, tapi bahan-bahan ceramah saya masukkan di sini supaya jemaah bisa memahami. Di sini di bab terakhirnya itu ada contoh menafsirkan surah Al-Maidah 51. Saya buat. Ya, saya contohkan. Cuma kadang saya takut salah paham ini. Kayaknya di ujung ada juga mau diedit ini. Nah, ini bagaimana menafsirkan Al-Maidah 51. Nah, tadi kan dah tahu kita ilmunya, metodologi macamnya. Jadi ayat 51 ini Pak, kita tafsirkan ya. Pertama kita lihat menafsirkannya pakai ayat Quran. Ya. Kita tafsirkan lewat sebabun nuzul. Ayat itu cerita tentang apa, konteks apa. Baru kita tafsirkan biriwayah, pendapat-pendapat ulama tafsir, sahabat, kan gitu. Baru kita tafsirkan pakai ro'yu. Arti bahasa, apa yang dimaksud dengan kata pemimpin di situ? Bisa jadi pemimpin, bisa jadi teman setia, bisa wali murid, ya, bisa wali Allah. Kata wali itu kan banyak artinya. Bisa wali Allah, wali murid, mursyid, teman setia, bisa pemimpin. Baru tafsir munasabah. Kita lihat lagi di munasabah, hubungan ayat 1. Ayat 1 itu berkaitan dengan pemerintahan. Ya, berkaitan dengan penegakan hukum ayat sebelumnya. Yang menegakkan hukum siapa? Pemerintah. Oh, betul, wali ini berarti sebenarnya lebih cocok diartikan pemimpin. Kenapa? Karena isyarat ayat sebelumnya, wa man lam yahkum bima anzalallah. Allah ingin hukumnya ditegakkan. Yang menegakkan hukum itu pemimpin. Kan gitu kan? Cuman konteksnya ini sahabat dulu bekaman akrab dia orang sama Yahudi. Maka Quraisy Syihab karena dia lebih cenderung kepada tafsir bahasa, dia bilang begitu. Ya. Kita tidak boleh lihat hanya tafsir bahasanya saja. Quraisy Syihab pun kadang tergelincir kalau menurut saya. Tergelincirnya beliau ketika beliau tidak mewajibkan jilbab. Kenapa beliau tergelincir? Melihat dari sisi bahasanya, budaya. Dia tidak melihat dari sisi fikihnya. Kalau hukum fikihnya dia lihat betul jeli, itu sepakat ulama jilbab itu wajib nutup apa itu. Itulah tadi saya bilang tadi, karena beliau tidak ahli hukum fikih Islam, dia ahli bahasa, ahli tafsir bahasa, cenderung bahasa. Maka kadang-kadang tergelincir juga Pak, karena tidak ahlinya tadi. Kapan dia tergelincir? Ketika bicara hukumnya. Gitu loh. Itu harus jeli kita ngeliat ulama. Jadi kita maklum kan, oh ternyata Bapak itu saya ikut, karena kita udah paham kita. Karena hadis sahih Asma itu sudah dikatakan Nabi, hei Asma, kalau sudah balik nggak boleh yang tampak kecuali ini dan ini. Itu kan sahih, ya pakailah itu, ulama udah sepakat. Sapi sudah sepakat mengatakan yang paling boleh muka dan tapak tangan. Kenapa itu tidak dipakai? Nah, begitu ya. Baru dilihat nanti, karena ini berkaitan dengan kepemimpinan, maka butuhlah kita laun, warna tafsir, warna ilmu politik Islam. Maka kita bahaslah di sini buku Ahkamus Sultaniyah, buku politik Islam. Itu launnya kita bahas juga. Jadi tafsir riwayahnya kita lihat bagaimana, tafsir bahasanya, berbiroinya bagaimana, asbabun nuzulnya, munasabah Al-Qur'annya bagaimana. Jadi dilihat dari semua sisi. Maka sampailah nanti kita kepada kesimpulan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya lebih ditekankan kepada orang Islam, karena Tuhan mau hukumnya ditegakkan. Kalau orang kafir kapan dia mau menegakkan hukum Islam?
Cuma ada pendapat yang mengatakan konteks modern hari ini, kalau eksekutif itu kan dia dikawal, nggak boleh sembarang melakukan, dia dikawal undang-undang, dia hanya menjalankan undang-undang, nggak bisa mau-maunya dia. Wah. Dan tidak bolehnya pemimpin kafir itu ya karena konteks masa Nabi itu kafir sama Islam itu bermusuhan, perang terus, jauh itu pengkhianat terus. Jadi bagaimana kalau kita damai, tidak berkhianat? Nggak bisa dong. Wah, kata orang itu kan, mereka minta juga. Nah, kalau memang bisa bersahabat, bagus orang kafirnya, bagus akhlaknya, dilihat bisa menjamin dia tidak zalim kepada umat Islam, tidak merusak Islam, dia bela umat Islam, dia tegakkan keadilan, dia nggak peduli yang Islam atau non-Islam, pokoknya keadilan dia tegakkan. Kalau ada orang seperti itu, nggak apa-apa jadi pemimpin. Tapi ada nggak orang begitu? Kira-kira ada nggak di Indonesia? Kira-kira siap nggak orang Indonesia? Orang Indonesia tidak siap dan orang Indonesia tidak percaya. Nah, kalau begitu, itulah dialektika dengan konteks tadi. Kalau begitu di Indonesia nggak boleh orang kafir Pak jadi presiden. Lebih kuat ke sana kita. Nah, maka di sini sebut sebenarnya memang dibolehkan ya kalau damai bisa menjamin dia. Maka kata Ibnu Taimiyah kan jelas. Seandainya ada orang non-Islam itu bisa menegakkan keadilan, bersikap adil, dia lebih bagus daripada orang Islam tapi jalim. Orang Islam tapi dia genjot, dihabisi Islam, dicitrakan Islam teroris. Sama aja. Bagus orang kafir tapi dia tegakkan keadilan, nggak peduli dia mau Islam mau apa, tegakkan penting keadilan. Kenapa? Karena Tuhan memang membela keadilan. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Musuh kita itu kejaliman. Gitu loh. Musuh kita kejaliman dan kekafiran. Kekafiran orang yang bangga dengan kekafirannya, kedurhakaan, kan itu. Ya, tapi kalau orang kafir jimmi yang hidup damai tak ada bermusuhan. Nabi tidak pernah memusuhi. Bahkan orang Yahudi pun selalu dikasih makanan tiap pagi, disuapi. Kenapa? Dia orang lemah, dia Nabi, orang lain nggak mungkin menghancurkan Islam. Orang lemah kayak gini harus disantuni lah. Dia kan nggak merusak Islam, dia orang baik, orang lemah, nggak boleh lah. Tapi kalau orang kuat dia Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Janda, salah, bukan. Abu apa lagi? Pokoknya yang banyak abu-abu itulah yang apa itu kan? Nah, kalau dia merusak Islam, dia mencela Islam, dia melemahkan Islam, ada dikasih makan Nabi Abu Jahal, ada dibaikin. Ya, udah baikin Nabi nggak mempan, terakhir diperangi. Memang dia merangi Islam, merangi Nabi. Itulah kontekstual namanya. Kita lihat situasi kondisinya itu sangat sekali ya Pak. Nabi itu sangat menghindari perang. Sampai kalau kita lihat film The Messenger itu, saya tonton The Messenger itu, sampai Hamzah itu marah-marah ke Nabi. Ya, habis marah dia minta maaf. Ya Rasul, bagaimananya nih? Tidak kita bisa melawan. Umat Islam di Mekah sudah ditindas, harta diambilin, hijrah kemari, keluarga mereka dicekal, semuanya dihabisin. Bagaimana tidak bisa perang? Apa kita semua diam saja? Apakah begini yang diinginkan Tuhan? Oh, habis begitu dia kan? Nabi tetap bertahan untuk tidak perang sampai ada perintah. Turunlah ayat qatilul musyrikina kaffah. Bunuhlah orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Ada syaratnya, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Kalau nggak memerangi, nggak bakal diperangi. Datang orang-orang teroris, qatilul musyrikina kana. Berarti halal ada orang musyrik. Musyrik yang mana? Musyrik yang memerangi. Karena ada di situ munasabah ayat, syaratnya kama yuqatiluna tuqatilukum kaffah, sebagaimana mereka membunuh kamu secara menyeluruh, memerangi kamu. Nah, begitulah cara kita menafsirkannya Pak, supaya lebih hikmah dan bijaksana ya. Oke, buku saya ini kalau ada mau beli silakan. Cuman saya bawa 2 di rumah tadi, tinggal 6 biji lagi, tinggal dikit lagi. Saya kira itu saja ya, karena udah siang ya, 6:30. Insyaallah nanti minggu depan kalau masih ini nanti kita lanjutkan tafsir tekstual dan kontekstualnya ditajamin. Kalau materi yang lain nggak apa-apa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.